Di awal film, kita akan diajak ke tahun 2008 di daerah Hai Chi Minh, sebuah daerah di Vietnam. Terlihat seorang pengusaha muda dari Korea yaitu Choi Yong Ki yang sedang melakukan perjalanan bisnis untuk menemui seseorang rekan kerjanya yang sebenarnya belum ia kenali secara dekat, yaitu Hai Sang. Mereka pun bertemu di titik lokasi yang telah mereka sepakati. Sebenarnya Choi bersama satu temannya, tapi Choi kemudian masuk ke dalam mobil Hai Sang sendirian. Awalnya situasi cukup normal hingga tiba-tiba dari situ akhirnya Choi menyadari jika Hai Sang adalah salah satu kriminal yang kabur dari Korea dan hanya mengincar harta Choi saja. Bersamaan dengan itu, di Korea sedang ada aksi penyanderaan seseorang wanita di minimarket. Detektif yang bernama Go Yoon terlihat kewalahan mengatasi penjahat itu. Tak lama kemudian, datang seorang pria yang langsung menyelinap mengatasi semua itu. Akhirnya, penjahat itu dihabisi oleh pria yang bernama Don Lee. Namun gara-gara itu, akhirnya dirinya masuk koran tapi dengan isi ceritanya penuh dengan hoax. Apalagi si penjahat belum diadili karena kritis di rumah sakit. Tak lama kemudian, datanglah kapten mereka yang bernama Kapten John. Ia datang untuk menugaskan Don Lee untuk pergi ke Vietnam untuk mendatangi seseorang kriminal asal Korea Selatan bernama Yo Jung Hoon karena menyerahkan diri. Karena saking kagetnya, Don Lee pun bertanya-tanya kenapa kriminal itu menyerahkan diri. Awalnya, ia sempat menolak karena dirinya tidak pandai berbahasa Inggris. Tapi, akhirnya Kapten John pun menawarkan dirinya untuk ikut meskipun awalnya Don Lee meragukannya. Hari berganti, dan akhirnya mereka telah sampai di Bandara Ho Chi Minh, Vietnam. Di sana, mereka terpaksa ditahan untuk dilakukan pemeriksaan yang tentu saja berjalan cukup lama. Karena tidak ada yang bisa berbahasa Inggris. Untung saja, seseorang pria datang membantu mereka dan langsung mengajak nongkrong ke warkop. Di warkop itu, Don Lee melihat ada sangat banyak kriminal yang berasal dari Korea. Mereka yang mengenal Don Lee sebagai seorang polisi pun kemudian bergegas untuk kabur. Bersamaan dengan itu, seorang pria mendatangi Don Lee dan berkata bahwa hal seperti itu sudah wajar. Karena memang sangat banyak kriminal dari Korea yang akhirnya kabur ke Vietnam untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Kapten John dan Don Lee mendatangi kantor konsultan jenderal Korea. Di ruang itu, Don Lee melihat banyak sekali selembaran orang hilang yang berasal dari Korea. Chang Soo pun memberi keterangan kalau ada lebih dari 30.000 turis dari Korea tiap bulannya dan hanya 70% yang pulang lagi ke Korea. Chang Soo pun memberi informasi kalau motif dari si pelaku ini adalah uang. Tapi fokus Don Lee langsung kembali ke kriminal yang menyerahkan diri. Menurut keterangan yang diberikan kepolisian, kriminal itu menyerahkan diri karena hati nuraninya. Tentu saja, Don Lee tidak langsung percaya dan akhirnya memutuskan untuk pergi menghampiri kriminal yang bernama Jung Hoon itu. Awalnya Don Lee menginterogasi dengan baik-baik, tapi karena orang itu tak bisa diajak bekerja sama, akhirnya ia menggunakan caranya sendiri. 양심의 가책을 양심. Akhirnya Jong Hoon menyebut-nyebut satu nama, yaitu Jang Don. Tanpa pikir panjang, Don Lee dan Kapten segera mendatangi rumah Jang Don. Sesampainya di sana, mereka begitu kaget melihat Jang Don sudah tidak bernyawa. Don Lee pun kembali menghampiri Jong Hoon dan menginterogasinya kembali. Namun, Jong Hoon tetap tidak mau buka mulut. Akhirnya, Don Lee pun memberitahu bahwa Jang Don telah meninggal dan dirinya akan mengusir Jong Hoon jika tidak buka mulut. Karena diancam akan diusir, Jong Hoon pun akhirnya menceritakan apa yang sedang terjadi. Ternyata Jong Hoon adalah komplotan Hai Sang yang sedang menculik Choi. Tapi di tengah perjalanan terjadi cekcok antara Hai Sang, Jong Hoon, Jang Don dan juga Gibai.
Mereka bertiga merasa diperlakukan tidak adil oleh Haesang dalam pembagian jatah. Tanpa mereka sadari, Choi yang melihat situasi ini di dalam mobil tidak kondusif langsung melarikan diri menuju semak-semak. Namun sialnya, Choi kembali tertangkap. Choi pun memberikan penawaran untuk memberi imbalan kepada 3 orang yang merasa tidak diperlakukan adil oleh Haesang bila mereka mau melepaskan dirinya. Namun sialnya, tiba-tiba Haesang langsung membacok Choi hingga tewas. Rekannya pun sangat marah atas hal itu. Tapi tanpa diduga, Haesang tanpa pikir panjang juga membunuhnya. 2 jasad itu lalu dibungkus plastik, lalu dikubur. Tapi siapa sangka, setelah selesai mengubur, ternyata Haesang juga mengirim orang untuk membunuh Jang Don dan juga dirinya. Maka dari itu, ia lebih baik di penjara, karena pasti akan aman. Don Lee pun langsung menelpon kepolisian dan memutuskan mencari jasad yang dikubur oleh Haesang. Dengan bekal informasi yang diberikan Jong Hun tadi, tak butuh waktu lama, akhirnya jasad itu berhasil ditemukan. Ia kemudian melebarkan penyelidikan dengan menghubungi temannya untuk mencari informasi keberadaan Haesang. Namun tanpa diduga, tiba-tiba kepolisian Vietnam datang dan tanpa sebab mengusir para polisi Korea. Bersamaan dengan itu pula, Don Lee mendapatkan informasi tempat Haesang berada. Tanpa pikir panjang, bergegaslah ia mencari Haesang dan akan menyelesaikan urusannya dengan polisi Vietnam setelah urusannya selesai. Sesampainya di lokasi yang diberikan, ternyata tempat itu adalah tempat main slot. Di sana, Don Lee dan rekannya dihadang seseorang pria yang tidak sopan kepadanya. Dan akhirnya, Don Lee terpaksa memberi pelajaran kepada pria itu. Semuanya pun ketakutan, dan akhirnya Don Lee mendapat alamat Haesang. Don Lee dan Kapten Jong lalu berangkat menuju alamat yang diberikan. Namun, di tengah-tengah perjalanan, Don Lee mendapat telepon dari kantor polisi bahwa ternyata ayah Choi tidak melaporkan hilangnya anaknya. Don Lee pun curiga dengan sikap ayah Choi dan menduga ayah Choi telah merencanakan ini semua. Di tempat lain, terlihat Haesang pulang ke rumah. Tapi ia mengetahui ada yang tidak beres di rumahnya. Ternyata anak buah ayah Choi bersiap mengambil uang Choi. Setelah menghabisi komplotan yang menyerangnya itu, Haesang menghampiri salah satu orang dan minta diteleponkan ke ayah Choi yang bernama Chun Bai. Haesang berkata kepada Chun Bai bahwa ia akan menghabisi nyawanya dan mengambil uang yang sudah diambil anak buahnya tadi. Sore harinya, Don Lee dan Kapten sampai di rumah Haesang. Di sana, Don Lee melihat banyak mayat ulah Haesang. Saat sedang menyelidiki, tiba-tiba sialnya, Haesang berhasil kabur dan Kapten Jong terluka parah. Di rumah sakit, Don Lee menemui Kapten Jong yang terus mengeluh dan selalu membicarakan misi pembalasan dendam ke Haesang. Karena ikut merasa kesal, Don Lee lalu menemui rekan Haesang yang juga dirawat di sana. Dan berkat orang itu, ia mendapat banyak informasi tambahan. Namun tiba-tiba, Don Lee mendengar keributan di luar. Ternyata kepolisian Vietnam menghampirinya lagi untuk mendeportasi Don Lee dan juga Kapten Jong. Tanpa pikir panjang, Don Lee pun menyetujui itu. Kapten Jong yang tak tahu apa-apa protes kepada Don Lee. Tapi Don Lee langsung menariknya keluar dan setelah keluar dari rumah sakit, barulah Don Lee menjelaskan ke Kapten Jong bahwa Haesang akan segera ke Korea karena akan menghabisi Chun Bai. Kemudian mereka pun bergegas menemui Jang Isu, seorang mantan bos gangster yang pernah ditangkap Don Lee. Ia ke sana untuk menanyai rute penerbangan kapal ilegal. Sempat terjadi cekcok antara Don Lee dan juga Jang Isu yang membuat Don Lee tidak sabar dan meremas telur milik Jang Isu. Sampai-sampai Jang Isu meronta tak berdaya.
Akhirnya, Isu pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Don Lee. Ia segera menelpon anak buahnya, menanyakan informasi tentang keberangkatan kapal hari itu. Dan benar saja, ternyata hari itu ada kapal mencurigakan yang datang di pelabuhan Gongpi. Malam harinya, Don Lee mendatangi kantor pelabuhan untuk mengecek seluruh CCTV dan menemukan bahwa Haesang sedang mencuri sebuah mobil. Di tempat lain, ternyata di Korea muncullah dua orang kriminal yang bernama Chang Isul dan juga Chang Sokul sedang memasuki area bandara, atau bisa disebut dengan Chang bersaudara. Setelah tiba di Korea, Kapten Jong dan juga Don Lee langsung menghadap ke kepala kepolisian. Mereka dimarahi habis-habisan. Namun, berkat penjelasan dari Kapten Jong, akhirnya kepala polisi itu memberi waktu untuk Don Lee dan Kapten Jong untuk menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin. Setelah itu, Don Lee dan Kapten Jong mendatangi pemakaman Choi. Di sana, ia bertemu dari Ibu Choi yang masih bersedih karena kehilangan anaknya. Di tempat lain, terlihat Chun Bai masuk ke lift bersama bodyguardnya. Dan tanpa ia sadari, Haesang menyusup dan sudah ada di depannya. Dengan santai, Haesang pun mengaku pada Chun Bai kalau dia adalah orang yang membunuh anaknya dan pertarungan pun tak dapat dihindari lagi. Seperti yang kita ketahui, apapun yang dihadapi Haesang pasti dihabisi. Di area parkiran, Chang bersaudara menghampiri orang suruhan Bai dan langsung menghabisinya. Di ruang CCTV, seseorang petugas melihat dari layar monitor Chun Bai diculik. Ia pun segera berlari untuk menolong Chun Bai. Tapi sialnya, ia gagal mengejar karena lawannya memakai sebuah mobil. Setelah berhasil menculik Chun Bai, Haesang menghubungi istri Chun Bai dan memperlihatkan saat dirinya memotong jempol Chun Bai. Ia pun meminta uang tebusan $2 miliar ke istri Chun Bai. Karena tidak memiliki pilihan lain, istrinya pun sepakat untuk memberikan uang tebusannya. Haesang meminta uangnya dikirim melalui transfer. Namun istrinya menolak karena tidak ada jaminan suaminya akan selamat. Hingga pada akhirnya, uang itu akan diberi secara cash dengan beberapa syarat. Salah satunya, istri Chun Bai tidak diperbolehkan diantar siapa-siapa. Tapi istri Chun Bai ini tidak kehabisan akal. Ia beralasan tidak bisa mengendarai mobil. Tak disangkanya, Haesang percaya begitu saja dan setelah melalui negosiasi panjang, akhirnya mereka berdua sepakat bertemu di Central Avenue. Setelah mendengar percakapan antara istri Chun Bai dan Haesang, Don Lee dan Kapten punya PR mencarikan sopir untuk istri Chun Bai. Dan ternyata yang akan dijadikan supir adalah Isu. Don Lee pun mendatangi Isu di kantornya dan mendapati Isu sedang menemui dua perempuan yang masih polos, yang akhirnya diusir oleh Don Lee. Ia lalu membawa Isu ke kantor polisi untuk memulai melancarkan aksi penyelamatan Chun Bai. Setelah menentukan rencana barter di misi ini, Haesang pun juga mengatur strategi. Ia menelpon temannya untuk memesan kapal guna menyelundupkan uangnya ke negara China. Berbagai macam strategi diaturnya supaya aksinya kini tidak gagal. Salah satunya dengan membuntuti Kim dari belakang saat pengiriman uang berlangsung untuk memastikan ia tidak ditipu Kim. Keesokan harinya, Kim diantar Isu untuk mengantarkan uangnya. Tak jauh dari rumahnya, sudah ada Chang bersaudara yang siap untuk membuntuti Kim. Kim dan Isu pun melaju. Di perjalanan, tanpa Kim sadari, Isu ini tergiur koper berisi uang yang akan diantar ke Haesang. Dan sialnya, Kim mengira jika Isu adalah anggota dari kepolisian. Semua tim kepolisian pun bersiap untuk misi penyelamatan Chun Bai. Ada Hong Suk yang mengendarai truk warna putih, Sang Hun mengendarai sedan berwarna biru, dan detektif Dong Yu yang mengarah ke arah pabrik untuk mencari Chun Bai. Sementara Don Lee dan Kapten John mengomandoi operasi penyelamatan ini. Pada saat berhenti di lampu merah, Hong Suk menginformasikan bahwa ada Chang bersaudara yang membuntuti Kim.
Hong Soo pun memerintahkan untuk putar balik. Kim yang saat itu sedang teleponan dengan Hae Sang dibuat bingung karena Kim disuruh putar balik terus. Sementara itu, detektif Dong berhasil menyelamatkan Chun Bai. Tapi siapa sangka saat ia membawanya keluar, tiba-tiba muncul Hae Sang yang langsung menusuknya. Hae Sang yang menyadari tempat persembunyiannya ketahuan, memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Sampai akhirnya Chun Bai dan detektif Dong mendapat pertolongan. Dan bersamaan dengan itu, akhirnya Chang bersaudara menghadang mobil Kim dan Isu yang akhirnya membuat kekacauan di jalan. Isu pun bergegas masuk ke parkiran mall dan menurunkan Kim di sana. Sedangkan Isu pergi membawa uang tebusannya sembari beraksi. Don Lee si penyelamat menghabisi Chang di tempat itu juga. Sementara itu, Isu yang membawa uang dikejar Hae Sang hingga akhirnya mobil yang dikendarai Isu ditabrak Hae Sang. Namun sialnya, Hae Sang kehilangan jejak Isu dan di belakang Hae Sang sudah ada 2 polisi yang siap menangkapnya. Karena emosi, akhirnya Hae Sang menusuk kedua polisi itu. Dalam pelariannya, Hae Sang melihat berita laporan polisi tentang Isu yang berhasil membawa koper uang dan berencana kabur ke China lewat pelabuhan. Tanpa pikir panjang, Hae Sang pun menyusul Isu ke pelabuhan itu. Di sana, mereka sempat beradu mulut hingga akhirnya Isu memilih untuk menyerahkan dan meninggalkan Hae Sang dengan koper uang berisi uang tersebut, sambil mengamati Hae Sang membawanya pergi. Lalu, setelah tahu Hae Sang pergi, Isu pun menelpon Don Lee kalau Hae Sang pergi menggunakan bis dari pelabuhan. Berdasarkan laporan dari Isu, akhirnya kepolisian mengadang bis yang ditumpangi oleh Hae Sang. Don Lee pun dipertemukan lagi dengan Hae Sang, namun sebelum keduanya berkelahi, Don Lee menyuruh penumpang turun. Dan inilah aksi mereka. Di akhir film, terungkap bahwa Isu telah bekerja sama dengan Don Lee. Dengan skenario, Isu membawa sekoper uang ke pelabuhan. Dan supaya kepolisian membuat berita itu dan Hae Sang masuk ke perangkap. Don Lee lalu merayakan kemenangan ini dengan teman-temannya dan kemudian setelah itu, film pun selesai.